Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar duka mendadak hampiri pecinta timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga versus Cina dan Jepang. Semuanya auto kaget mendengarnya. Gemparkan fans Samurai Biru. Pemain Jepang ini minta maaf jelang lawan timnas Indonesia usai sempat terlibat kasus pelecehan seksual. Begini penjelasannya. Tonton terus video ini sampai habis dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar duka mendadak hampiri pecinta Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga versus Cina dan Jepang. Semuanya auto kaget mendengarnya. Pemain belakang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat klubnya, yaitu Yokohama Marinos. Hal ini menjadi kabar buruk bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Yokohama Marinos harus puas menelan kekalahan atas Vissel Kobe dengan skor 1-2 dalam lanjutan J1 League Matchday ke-13 di Stadion Nissan pada Rabu lalu, 21 Mei 2025. Dalam laga tersebut, Sandy Walsh yang bermain sejak menit awal mampu bermain dengan apik. Namun saat memasuki menit ke-80, ia terlihat mengalami benturan dan sempat tergeletak di atas lapangan. Sandy Walsh tak hanya menelan kekalahan saja dari tim lawan, namun cedera juga menghampiri bek timnas Indonesia itu. Dalam laga tunda ini, pemain keturunan Indonesia-Belgia itu sebenarnya tampil sebagai starter dan berduet dengan Ken Matsubara. Sandy Walsh tampil bagus bersama Yokohama F. Marinos. Ia tampil solid menjaga pertahanan tim asal Jepang tersebut. Naasnya Sandy Walsh terlihat mengalami cedera pada menit ke-80 dan ia sempat tetap bermain. Akan tetapi, pada menit ke-85 pemain berusia 30 tahun tersebut ditarik keluar dan ia terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan. Situasi itu menunjukkan bahwa pemain berposisi bek kanan tersebut mengalami cedera. Bahkan setelah dia ditarik keluar, pelatih Patrick Kisnorbo langsung memasukkan Kazuya Yamamura untuk menggantikan posisi Sandy Walsh. Pemain timnas Indonesia itu memang terlihat cedera, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari klub seberapa serius cedera yang dialami Sandy Walsh. Namun, akibat dari cedera tersebut tak sedikit pihak yang merasa khawatir, karena Kevin Dix yang memiliki posisi sama pun tengah menjalani pemulihan dari cedera. Untuk itu, jelang lawan Cina dan Jepang ini, timnas Indonesia kembali mendapat ujian karena menghadapi badai cedera. Padahal dua laga melawan Cina dan Jepang menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia. Namun situasi yang dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert tak akan mudah. Apalagi Sandy Walsh mengalami cedera beberapa hari jelang pemusatan latihan, TC. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani TC di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk persiapan menghadapi Cina pada 1 Juni 2025. Di sisi lain, sepak bola dan dunia hiburan seringkali berjalan beriringan. Tak jarang, para pesepak bola tanah air menjalin hubungan dengan selebritas papan atas Indonesia. Hal ini membuat kehidupan pribadi mereka tak luput dari sorotan media dan publik. Berikut adalah 4 pemain timnas Indonesia yang pernah menjalin hubungan dengan artis terkenal. Salah satu pemain muda timnas Indonesia yang mencuri perhatian, Justin Hubner, sempat dikabarkan dekat dengan aktris muda Jennifer Koppen. Keduanya terlihat beberapa kali bersama di media sosial, meski hubungan ini tidak pernah secara eksplisit dikonfirmasi oleh keduanya. Kebersamaan mereka cukup menyita perhatian penggemar, apalagi keduanya sama-sama memiliki karir yang tengah bersinar. Syamsir Alam pernah menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Tias Mirasih. Hubungan mereka bahkan sempat menjadi konsumsi publik karena kerap menunjukkan kemesraan di media sosial. Namun sayangnya, hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Meski begitu, keduanya tetap dikenal sebagai salah satu pasangan publik figur dan atlet yang cukup populer pada masanya. Kisah cinta antara mantan kiper timnas Indonesia, Marcus Horizon, dan artis Kiki Amalia pernah menghiasi pemberitaan infotainment nasional. Mereka menikah pada tahun 2010, namun harus berakhir dengan perceraian pada 2013. Meski demikian, pernikahan mereka sempat menjadi sorotan karena menyatukan dua dunia yang berbeda, olahraga dan hiburan. Kisah asmara antara Diego Michels dan aktris Nikita Willy sempat membuat heboh. Keduanya menjalin hubungan di tengah karier Diego yang sedang naik daun sebagai pemain naturalisasi. Gemparkan fans Samurai Biru. Pemain Jepang ini minta maaf jelang lawan timnas Indonesia usai sempat terlibat kasus pelecehan seksual.
Jepang telah mengumumkan skuad untuk menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Ini merupakan laga terakhir, putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang nantinya akan melawan Australia pada 5 Juni 2025. Tim asuhan Hajime Moriyasu kemudian menjamu timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Pada kesempatan ini, Hajime Moriyasu memanggil sebanyak 27 pemain. Namun, ada satu nama yang menjadi perhatian. Sosok yang dimaksud yakni Kaishu Sano. Dilansir dari Nikkan Sports, Kaishu Sano sempat terlibat kasus pelecehan seksual. Pada Juli tahun lalu, Kaishu Sano ditangkap atas dugaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pemain yang kini bermain di klub Bundesliga, FSV Mainz 5, itu dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Juli dan dibebaskan pada 8 Agustus 2024. Akibat kejadian ini, Kaishu Sano sempat tak dipanggil ke timnas Jepang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, Kaishu Sano sangat berterima kasih atas pemanggilan kali ini. Saya benar-benar bahagia telah terpilih untuk tim nasional Jepang, kata Sano. Saya akan terus bekerja keras agar dapat tampil baik sebagai pemain sepak bola di hadapan seluruh pendukung dan penggemar, dan saya akan melakukan yang terbaik, ujarnya. Lebih lanjut, pemain berusia 24 tahun itu mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Ia juga berjanji bakal melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menebus kesalahannya. Saya minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada banyak orang. Saya ingin terus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang lain selain sepak bola, dan akan terus bekerja keras setiap hari. Saya benar-benar minta maaf, tuturnya. Sementara itu, Hajime Moriyasu memutuskan untuk memanggil Kaishu Sano karena performa apiknya bersama FSV Mainz 5. Sano tercatat tampil sebanyak 34 kali atau tak pernah absen sekalipun di Bundesliga musim 2024 sampai 2025. Saya menghubunginya sendiri dan saya benar-benar merasa bahwa ia sangat menyesal. Saat bermain di Jerman, ia bermain dengan tulus dan keinginan kuat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Saya ingin terus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang lain selain sepak bola dan akan terus bekerja keras setiap hari. Saya benar-benar minta maaf, tuturnya. Sementara itu, Hajime Moriyasu memutuskan untuk memanggil Kaishu Sano karena performa apiknya bersama FSV Mainz 5. Sano tercatat tampil sebanyak 34 kali atau tak pernah absen sekalipun di Bundesliga musim 2024 sampai 2025. Saya menghubunginya sendiri, dan saya benar-benar merasa bahwa ia sangat menyesal. Saat bermain di Jerman, ia bermain dengan tulus dan keinginan kuat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Mengejutkan. Legenda timnas ngomong begini kembalinya Lily Pali untuk memperkuat timnas Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia. Begini katanya. Legenda timnas Indonesia Heri Kiswanto tak memasalahkan kembalinya Stefano Lillipali ke tim Garuda, meski pemain ini sudah berusia senja 35 tahun. Heri merasa usia hanyalah angka, seperti dia yang pensiun dari timnas pada usia hampir kepala 4, 38 tahun. Menurutnya, selama Lillipali masih bisa memberikan penampilan terbaik untuk klubnya saat ini, Borneo FC, maka tak ada yang dimasalahkan dari pemanggilan itu. Yang jelas, kalau Lillipali masih di klubnya masih eksis main, saya rasa nggak terlalu masalah ya. Dengan pengalamannya ini penting juga gitu ya, kata Heri kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat. Legenda yang memiliki 40 cap bersama timnas itu mengilai Lillipali sebuah keuntungan karena dia adalah pemain berpengalaman. Lillipali, tambah dia, juga pesepak bola yang paham betul karakter sepak bola Indonesia. Sebelum ke Borneo pada 2022, klub pertama Lillipali adalah Persija pada 2014. Ia kemudian ke Belanda untuk memperkuat Telstar dan SC Cambuur, namun kembali lagi ke tanah air dengan membela Bali United pada 2017 dan dilanjutkan ke Borneo 5 musim berikutnya. Bersama timnas Indonesia, pria kelahiran Arnhem, Belanda itu sudah memiliki 30 cap sejak mendapatkan debut saat era pelatih Jackson Thiago pada Agustus 2013. Saya juga pensiun hampir 39 tahun di timnas. Jadi yang penting Lillipali. Dari Lillipalinya siap dengan Garuda di dada ini. Jadi begitu dipanggil, membawa kepercayaan, betul-betul disiapkan di latihan. Karena penilaian terakhir nanti di latihan, kata Herkis yang kini sudah berusia 70 tahun tersebut. Musim ini, Lillipali tampil 28 pertandingan untuk Pesut Hitam di Liga 1 Indonesia dan ASEAN Club Championship dengan 6 gol dan 6 assist. Dalam 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert,
untuk 2 laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Pada bulan Juni nanti, Lily Pali merupakan skuad tertua di tim Garuda. Di bawah Lily Pali, hanya ada 4 pemain yang berusia kepala 3. Keempat pemain itu adalah Tom Hay, 30 tahun, Sandy Walsh, 30 tahun, Joey Pelupesi, 32 tahun, dan Jordi Amat, 33 tahun.